saja jenis pusat pertanggungjawaban yang diterapkan di MPM itu sendiri? Jadi untuk seluruh aktivitas administratif berupa laporan keuangan ataupun juga laporan penjualan itu kita berpusat ada di head office kita yang ada di Surabaya. Bagaimana struktur organisasi MPM itu sendiri dan penerapan pusat di pertanggungjawabannya? Jadi karena tadi pusat administrasinya itu kita jadi satu di Surabaya gitu ya. Di sini itu ditanggung-jawabi oleh seorang PIC dealer. PIC dealer itu yang biasa kita kenal sebagai kepala cabang, yang tugasnya beliau ini mengontrol target penjualan, target keuangan. Pokoknya bagaimana mengontrol dealer ini tetap ada aktivitas setiap harinya sampai nanti dilaporkan bulanan ke main dealer. Nantinya laporan itu akan dijadikan acuan main dealer untuk memantau perkembangan dari cabang itu sendiri. Terus yang kedua, yang paling membantu di bawahnya PIC itu ada administrasi headnya atau yang kita kenal di tempat saya itu namanya AFC. Tugasnya beliau ini mengontrol segala aktivitas yang ada di dealer MPM Bojonegoro. Bagaimana cara itu sendiri mengalokasikan biaya ke pusat biaya tertentu seperti bengkel atau servis atau lainnya? Jadi setiap bulan itu di kita itu tidak bisa mengeluarkan anggaran sendiri. Karena anggaran kan semuanya ada di pusat. Belum bulan berjalan. Ibarat kita mau bikin kegiatan atau bikin anggaran di bulan Februari, bulan Januari itu kita sudah harus bikin rancangan anggaran untuk kedepannya mau dibikin apa, mau pakai event, mau pakai mungkin workshop bengkel atau semua aktivitas dealer diajukan dulu di bulan sebelumnya. Kemudian nanti akan melalui proses approval dari HO, dari main dealer kita. Kalau misalkan semua rancangan biaya itu disetujui, nanti barulah kita bisa menggunakan anggaran tersebut. Sebenarnya uangnya sih secara finansial ada di kita, cuman dari kita tidak bisa sembarangan mengeluarkan uang kalau tidak berdasarkan sama approval dari main dealer. Jadi semuanya jadi satu. Kinerja setiap pusat pertanggungjawaban itu dilaporkan dan dievaluasi juga. Iya, untuk nanti kita setelah mendapatkan evaluasi dari pusat, nanti cabang akan mendapatkan beberapa benefit. Kalau kita target ya berarti disupport nanti dari main dealer, kita dapat biaya operasional yang lebih seperti itu. Terus kalau misalkan kayak nggak target gitu ya, misalkan cabangnya jualannya jelek, nanti pasti ada efek sampingnya kayak pengurangan karyawan, terus juga pengurangan profit, performanya dikurangi kayak gitu. Yang bertanggung jawab atas pencapaian target keuangan di setiap pusat itu Pertanggungjawaban yang paling utama sih dari PIC dealer ya. Jadi PIC dealer itu bertanggung jawab penuh atas target yang ditempuh di masing-masing cabang, termasuk di cabang Bojonegoro ini yang ngontrol itu ya PIC dealernya itu. Nanti PIC dealer laporan ke pusat. berarti itu setiap cabang itu ada targetnya kan ya Mbak? Iya. Itu jika ada targetnya, berapakah target yang harus dicapai setiap bulannya? Kalau untuk MPM Bojonegoro sendiri target penjualan unit aja itu sekitar 400 unit satu bulan. Dalam satu bulan kita harus bisa menjual 400 unit. Cuman karena kondisi penjualan di sini kan kadang naik turun ya, ada masyarakat yang daya belinya berkurang, itu mungkin kita cuma bisa sampai 350-an per bulan gitu. Kalau untuk bank ahasnya targetnya sekitar 1.200-an per bulan. Di bengkel itu kan ada servis juga kan? Mekanik. Iya, mekanik. Itu setiap habis servis itu satu unitnya berapa? Untuk servis satu unit motor. Enggak mesti sih, paling murah 75.000. Kalau servis lengkap 75.000, kemudian servis ringannya 45.000. Seharinya itu biasanya berapa unit? Banyak, sekitar 30 sampai 40-an unit masuk.